Tuhan sih menjadi saksi, dia sedang bertepuk tangan. Bertepuk tangan, kan indah sekali, lila saya sedang berjalan nih. Game saya lagi berjalan. Dia juga adalah Mayapati, the Lord of Maya, the Lord of Illusion. Yang menciptakan ilusi juga dia. Ibunya Krishna, suatu sekali waktu, Krishna selalu dituduh dia mencuri butter, mencuri mentega. Kadang dia juga kalau nggak dapat mentega, dia makan tanah liat. Orang mengatakan, bagaimana ini anakmu nih makan mentega, curi, kalau nggak dapat dia makan tanah. Yashoda mengatakan, gimana Krishna? Karena Krishna mengatakan, tidak, ini semuanya bohong mereka. Buka mulutmu. Begitu dia buka mulut, Yashoda melihat seluruh alam semesta dalam mulutnya. Pernah dengar kan ceritanya? Yashoda melihat alam semesta. Memperlihatkan itu, sesaat lagi, Krishna lagi-lagi menciptakan maya, ilusi lagi. Pertama, Yashoda terkesima, nggak tahu mau bicara apa, mau bilang apa. Tiba-tiba ada lapisan maya lagi, tirai lagi. Dan dia mengatakan, nak gimana? Kembali jadi Yashoda lagi. Inilah permainan Krishna. Saya lagi mendengar cerita bagus, indah sekali. Guru saya waktu masih muda. Lila, this is Lila. How? Guru saya menjelaskan kenapa Krishna datang ke dunia ini. Kalau cuma mau membinasakan para Kurawa, gampang. Tsunami aja, seluruh Hastinapur. Meletus satu gunung, 500.000 orang meninggal. Nggak perlu datang bikin cerita ini, bikin cerita itu. Bukan untuk itu. Untuk mengajarkan Bhagavad Gita, guru saya mengatakan ajaran untuk Bhagavad Gita. Krishna juga mengatakan, sebelum diajarkan kepada Arjuna, dia sudah ajarkan dulu. Bukan untuk itu juga. Krishna datang untuk memberikan pengalaman bakti kepada para resi, para yogi, yang sedang menunggu-nunggu kedatangan Krishna. Mereka melakukan tapa brata, menciptakan ego pada diri sendiri. Kemudian mereka menunggu-nunggu kedatangan Krishna untuk mencicipi bakti. Dan mereka menjadi gopi dan gopal, menjadi para kohort, ya, orang-orang yang bersahaja sekali, orang-orang desa, yang tidak berpendidikan tinggi, tidak berpendidikan bahkan mungkin buta huruf ya. Karena mereka sudah menjalani semua tapa brata, dan tapa brata itu malah menimbulkan ego. Tujuan utama Krishna datang adalah untuk para bhakta ini. Tentunya, guru juga cepat-cepat mengatakan bahwa bakti itu adalah warna dasar. Bakti itu adalah warna dasar kita. Kita tetap harus berkarma yoga. Bhagavad Gita adalah karma yoga. Melakukan karma kita, melakukan tugas kita, kewajiban kita. Jadi semuanya ini kita harus selalu ingat dan diingat-ingatkan. Ada cerita menarik tadi saya ingin menceritakan. Lila, kembali kepada lila. Kalau kita melihat dengan kacamata kita yang terlalu sempit ya. Pada suatu hari, waktu beliau baru berusia belasan tahun, dia suka diundang oleh orang-orang dekat desa itu. Dia datang ke rumah mereka dan nginep di salah satu rumah. Di rumah itu ada dua anak muda yang kurang lebih usianya sama seperti Baba. Satya, belum disebut Sai Satya. Masih banyak orang di desa itu menyebutnya Satya. Dan datanglah seorang tamu dari Bangalore. Bangalore ke sana, seperti dulu zaman itu, zaman tahun 40-an ya. Itu kira-kira 8 jam harus naik kereta, bukan kereta apa itu yang, bullock cart yang oleh kerbau itu apa itu, kereta apa itu yang. Harus pakai bullock cart. Teman saya yang pertama kali dari Indonesia pergi ke Puttaparthi tahun 65, dia masih pakai begituan. Belum ada jalan yang bagus.
Bisa 6 jam, 7 jam. Saya waktu pertama kali ke Bangalore tahun 75, 4,5 jam, 5 jam. Sekarang 2 jam udah sampai, dari airport apalagi. 1,5 jam sampai, 2 jam sampai. Nginep di salah satu rumah, ada orang datang dari Bangalore, membawa satu, bukan sisir, banana, pisang. Satu apa itu? Satu, apa namanya? Hah? Pandang. Dia membawa itu, dan orang yang punya rumah ini bilang, Satya, ini adalah pemberian dari devotee. Oh ya, masukin ke kamar saya. Besok kita akan lihat, sudah malam sekarang. Masuk di kamar, guru dan 2 anak yang seusia dengan beliau tinggal di kamar yang sama. Tengah malam, kira-kira jam 1-an begitu, lewat tengah malam sedikit, beliau bangun dan membangunkan 2 anak ini. Kalian mencium wangi pisang itu, enak sekali. Lapar nggak? Anak ini lagi tunggu. Memang lagi tunggu. Ya, lapar. Makan aja. Makanlah semuanya. Makan sampai habis semua pisang itu. Habis pisang itu, guru mengatakan, nah sekarang udah habis pisangnya, tapi tolong ini kulitnya jangan dibuang di luar. Kalau dibuang di luar, nanti ada yang jatuh atau ada yang apa, taruh di bawah ranjang saya saja. Ada ranjang di zaman itu mesti pakai tali ranjang. Bukan pakai spring, pakai tali ya. Cut namanya. Taruh di bawah ranjang saya. Pagi-pagi jam 6 beliau bangun, jam 5, jam 6 beliau bangun, dia panggil ibu di rumah itu. Lihat anak-anakmu, apa yang mereka lakukan. Semalaman mereka berpesta. Pisang, dan kulit-kulitnya juga tidak dibuang keluar, masih di bawah ranjang saya tuh. Sampai saya nggak bisa tidur. Ini lila. Ini lila, kalau kita melihat kehidupan Krishna, kadang-kadang kita pikir lucu sekali kok beliau melakukan ini, melakukan itu. Tetapi untuk itulah kedatangan seorang avatar. Untuk menciptakan bhakti, menciptakan love. Birahagit. Birahagit adalah ketika para gopi berpisah dari Krishna. Mereka sedang mereka sedang menyanyikan lagu-lagu bhajan atau apa zaman itu. Yang disebut birahagit, lagu-lagu of separation, perpisahan. Lagu-lagu yang penuh dengan derita perpisahan. Ini juga adalah salah satu form, ungkapan dari bhakti. Arjuna adalah ungkapan bhakti yang lain. Para gopi, Radha adalah ungkapan bhakti yang lain.